Ya, jadi ini di lokasi wisata Museum Wayang di Banyumas. Posisinya di Karsidenan Kawedanan Banyumas, Pendopo yang lama. Suasananya sejuk, teduh karena di bawah pohon beringin. Yuk, kita masuk di patung sini. Ini Mbak, ya namanya saja Museum Wayang, sehingga yang ada juga perangkat gamelan wayang. Jadi ada gamelan Slendro dan Pelog. Jadi ini buah pagelaran wayang sepertinya, jadi kondisinya juga lengkap seperti ini. Jadi sudah ada nama perangkatnya. Kalau yang di bawah itu namanya bonang, ya, bonang panerus. Kemudian ini juga ini namanya bonang barung. Kita bergeser lagi, ini namanya saron. Itu ada lagi gender panerus, selendam dan gender barung dan gambang. Sementara yang besar ini adalah kenong. Ya. Kita lihat yang lain. Karena wayang merupakan tradisi Jawa, ya, sehingga dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat juga ada wayang, cuma sesuai dengan budaya dan bahasanya. Mayoritas wayang itu diambil dari dua kisah, Mahabharata dan Ramayana. Kalau ini jenis wayangnya wayang suket. Kenapa dikatakan wayang suket? Karena memang terbuat dari anyaman suket, barangkali rumput. Kalau tidak salah ini dikembangkan oleh seniman Tegal, Bapak Slamet Gudono, ya. Yang mengembangkan Bapak Slamet Gudono. Oke, kita bergeser lagi. Ini wayang suluh, wayang suluh, wayang krucil. Wayang suluh adalah untuk penyuluhan, fungsinya adalah untuk penyuluhan. Ceritanya di situ jelas, yang sebagai wayang Wahono yang diciptakan oleh Raden Masutarto Harjo Wahono dari Surakarta, sebagai wayang penyuluhan, makanya dikatakan sebagai wayang suluh. Kemudian ini wayang krucil, dikatakan sebagai krucil karena terbuat dari kayu, bukan dari kulit, ya. Ini terbuat dari kayu, ya, yang dibentuk atau dilukis menjadi sebuah wayang. Dikembangkan 1571. Jadi wayang ini sekarang sudah sangat jarang untuk dipentaskan, beda dengan wayang kulit. Sementara ini sebetulnya seperti wayang kulit, cuma ini bentuknya modern. Barangkali jenisnya sama dengan wayang suluh, tujuannya adalah untuk penyuluhan. Kalau dilihat pakaiannya seperti adat Jawa, intinya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah wayang golek purwa. Dia ada wayang kulit dan ada wayang golek. Kalau wayang golek adalah wayang yang dibuat atau dibentuk menyerupai dengan boneka.
kalau dilihat dari ceritanya sama dengan wayang kulit ya. Jadi Mahabharata dan Ramayana sebagai sumber cerita. Jadi jenisnya seperti ini bisa dilihat. Kemudian kita ke berikutnya, ini sebagai wayang golek menak. Kalau cerita menak itu cerita yang berkembang ya, tokoh-tokoh di Persia, karena ini kategori jenis wayang dakwah Islam. Jadi kondisi wayangnya seperti ini. Ceritanya ya dari daerah Persia, dari daerah Irak, Baghdad, sekitar itu, dan di Indonesia sebagai wayang golek menak. Kemudian ini wayang potehi. Wayang potehi adalah wayang yang berasal dari Cina. Kisahnya pun kisah kerajaan-kerajaan yang ada di Cina. Biasanya ada cerita seperti di Eropa ya. Ini sampai Ingtai kalau di Eropa ya, ada cerita yang sama. Wayangnya seperti ini. Juga kisah-kisah dari perang 3 negara ya, terkenal di Cina, juga menggunakan wayang potehi. Mungkin di Indonesia untuk perkembangannya ya di sekitar komunitas Cina saja. Ini wayang khusus, wayang kulit Banyumasan. Jadi geraknya Banyumasan. Kalau wayang yang di Indonesia ada jenis wayang Solo, ada wayang Banyumasan, ada wayang Jogja, ada wayang pesisiran, Jawa Timuran juga ada. Dan ini adalah khusus khas wayang Banyumasan. Kalau bentuknya sih hampir mirip, hanya mungkin perbedaan-perbedaan itu yang paling menyolok ada di sisi punakawan ya. Kalau di sisi punakawan itu gambar punakawannya sedikit berbeda di antara gerak yang lain. Kemudian kalau di sisi peragaan dalam wayang juga, karena wayang khas Banyumasan itu mempunyai bahasa dialek Banyumasan, maka ya otomatis bahasanya pun berbeda dengan bahasa sebelumnya, bahasa standar tapi dialeknya dialek Banyumasan. Inilah tokoh yang paling terkenal ya dalam Sugino Suswocarito yang sudah almarhum, itu sebagai tokoh dari wayang Banyumasan. Dan kita lihat ini adalah kaligrafi Jawa Bawor. Jadi ini sebuah tulisan Jawa yang dilukiskan dengan sebuah gambaran wayang Bawor. Kira-kira tulisan Jawanya apa? Itu yang bisa membaca silahkan dipersilahkan. Warsuh iro mani urip, warsuh iro moning urip, warsuh iro moning urip, boyo siro. Kemudian berikutnya ini juga kaligrafi Jawa, yaitu Kiai Semar ya, jadi Kiai Semar. Kemudian ini sebuah lukisan juga gambaran untuk gunungan wayang, Museum Ringgit Purwo. Nah, ini perlu diperbaiki ya, maklum mungkin yang menulis Jawa juga kurang teliti
Museum Ringgit Purwo. Harusnya ini tidak pakai pangkon, tapi ya sudah, sesuai itulah keunikannya. Kemudian ini juga kaligrafi wayang dari Jawa, Nolo Gareng. Ini bawah adalah gambaran untuk sebuah figur yang namanya Nolo Gareng. Kemudian berikutnya adalah Petruk, sebuah kaligrafi Petruk. Ini tulisan Jawanya adalah gambaran untuk wayang beber Banyumasan. Dikatakan beber karena gambar wayangnya itu langsung dilukiskan kulit sesuai dengan cerita. Kalau ini adalah cerita Pandawa yang bersama Prabu Kresna. Inilah yang dinamakan wayang beber. Adalah karya dari Dalang Surono dari Banjarnegara. Kalau ini adalah cerita dari sebuah wayang, kalau kita lihat dari bawah adalah babat Kali Serayu. Ya. Kalau di sini ceritanya adalah Hutan Rendoyono Setro Gonyo Mayit Betari Durga kedatangan Resi Druna Patih Sempurni dan Raden Kurupati, keduanya minta tolong kepada Betari Durga agar mau membantu buat kali dengan bala tentara jin setan Gandharwa. Betari Durga menyanggupi dengan syarat kalau para Kurawa mati nanti arwahnya harus jadi pengikut Betari Durga. Nah, ini adalah sebuah fragmen cerita babat Kali Serayu. Apakah ada hubungannya dengan Sungai Serayu? Ya, namanya saja cerita, bisa iya bisa tidak. Tapi memang pandainya orang Jawa mengaitkan dengan sesuatu yang berkembang di era itu. Kalau wayang ya kaitannya dengan wayang. Kemudian berikutnya adalah Abiyasa Kromo, itu sebuah cerita wayang. Abiyasa adalah tokoh dari salah satu pembuat kitab Mahabharata. Ya. Tokohnya adalah Abiyasa atau Resi Wiyasa yang menurunkan cerita-cerita ke bawah sampai dan menuliskan sebuah kisah yang namanya cerita Mahabharata. Itulah Abiyasa. Jadi tokoh Abiyasa itu yang bersama dengan Punakawan. Kemudian berikutnya adalah Bawor Dadi Ratu. Nah, ini khas cerita wayang Purwa, bisa gagrak Banyumasan, juga bisa gagrak Jogja atau Solo. Ini seperti ini. Itu khas Bawor Dadi Ratu. Oke, kita selanjutnya adalah ini adalah pakaian untuk seorang bisa dalang, bisa penabuhnya atau pangrawit. Ini adalah fragmen gambaran dari sebuah cerita wayang. Ada adegan 1 sampai dengan adegan 8 dari pagelaran wayang kulit dengan cerita Bisma Gugur. Bisma Gugur itu salah satu cerita di versi Mahabharata. Jadi seperti itu. Sementara di sini juga sama, masih ceritanya cerita wayang dari cerita Bisma Gugur. Ya, ini Bisma Gugur. Ya, demikian untuk kunjungan kami di lokasi. Ya, demikian kunjungan kami di Museum Wayang yang terletak di
Karsidenan Banyumas, tepatnya di sebelah pendopo Karsidenan Banyumas. Semoga bermanfaat dan menambah informasi kepada pemirsa Jawa Saja yang mungkin bisa memberikan nilai positif untuk kelestarian budaya, bahasa, sastra, serta tradisi Jawa, khususnya untuk pagelaran wayang kulit. Dari channel Jawa Saja mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.